menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin silakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kepada yang terhormat Camat Kepung beserta jajaran, yang saya hormati para pembina masyarakat Desa Brubung dari unsur TNI Polri, yang saya hormati Kepala Desa Brubung beserta perangkat, yang saya hormati Ketua BPJ beserta anggota, Bapak Ibu dari unsur LPMD, PKK, RT RW dan tokoh masyarakat yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan menapa pada malam hari ini kita diberikan anugerah sehat sehingga dapat bertemu dalam keadaan sehat dan afiat. Kedua kalinya salam tansah wujud kepada tujuan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabbihi ajmain. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum acara ini kita mulai, akan saya sampaikan beberapa rangkaian acara pada malam hari ini. Antara sebagai berikut: yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan, yang ketiga musyawarah pembentukan tim penyusun RPJ MDes, yang keempat evaluasi dan pencermatan RPJ MDes periode 2018-2023, yang kelima sosialisasi RPJ MDes 2024-2030, dan yang terakhir akan disampaikan doa sebagai acara penutup. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum kegiatan rangkaian acara kita ikuti bersama-sama, marilah kita buka kegiatan kita pada malam hari ini dengan pembacaan Ummul Quran. Mudah-mudahan kita diberikan kesabaran dan kemudahan untuk membangun desa Brubung yang tercinta ini. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Berikutnya kita
sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Kepala Desa Merubung kepada yang terhormat Bapak Tolari. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Kepada Bapak Camat yang wakil yang saya hormati, kepada Bapak Ketua BPD yang saya hormati beserta anggotanya, kepada Pak Ketua RPRD beserta anggotanya, kepada pendamping desa yang saya hormati, kepada semua perangkat dan semua Bapak RT, RW dan tokoh masyarakat yang saya hormati. Pertama, marilah kita menjadikan kebenaran yang puji alhamdulillah kepada Allah yang mana pada malam hari ini kita semua dapat berkumpul di tempat keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya rahmat dan salam kita tujukan kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi yang telah membimbing kita dari alam jahiliyah Islam, yakni agama Islam. Ketiga kalinya saya terima kasih kepada Bapak Ibu yang hadir pada malam ini. Para Bapak, para Ibu yang saya hormati, alhamdulillah kita sedaya sangat menggempal dengan tempat, yaitu dalam acara pembentukan tim penyusunan RPJMD tahun 2004 sampai 2009. Ini nanti pembentukan untuk RPJMD 2004 sampai 2019. Nanti nopo kula kan setiap kepala desa yang baru harus ada RPJMD jangka menengah. Jadi monggo nanti kalau sudah terbentuk tim, nanti model ten dusun-dusun iki apa saja yang jenengan napa nggih utarakan unek teng dusun mengke saged diutarakan waktu modus dan dusun-dusun. Jadi jenengan keseluruhan mangke termasuk dari segi PKK terus tanggene termasuk ekonomi masuk pertanian segalanya yang ada di kegiatan ada di Desa Merubung. Biasanya iki lek tenggene sing nopo nggih masyarakat desa niki biasanya dalu bangunan. Ngampun bangunan Bu nggih. Sing kuwadah niki kegiatan seperti UMKM, kegiatan mengke seperti untuk memajukan ekonomi. Apa piye to saat ekonomi atau kegiatan kemasakan untuk ekonomi. Jadi kalau nggak ada rancangan dan ini tapi mengke napa ini bijing diutarakan bijing mawon. Jadi ekonomi kegiatan remaja termasuk mengke kegiatan yang berhubungan sosial, keagamaan, apa segalanya jenengan cantumkan. Benjang kersane mlebet RPJMDes. Soalnya lek benjing antar bangunan termasuk kegiatan sing tidak bisa dibiayai oleh DD maupun PAD mangke saged dijunaken. Ngoten nggih. Ada kesane perlebet berarti biyen tau di klub RPJMDes kae pomone. Contohnya kados yang membiayai besar kayak kuburan kula apa bangunan niku harus mlebu
kelenjar rumiyin. Ngoten Pak Bu nggih. Dados nggih segualane jenengan usulaken. Mboten usah sungkan-sungkan. Nggih enten time beberapa tim mangke ten dusun-dusun. Nah, malam niki namun menyusun untuk tim penyusunan RPJMDes. Ngoten nggih. Saeng kula boleh wonten lepat kula nyuwun pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan yang kedua akan disampaikan oleh Camat Kepuh atau yang mewakili kepada yang terhormat Bapak Muhammad Hussein, Sarjana Pendidikan, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Kades, mukadimahnya dari Ngajeng Mawon biar tidak terlalu malam. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa beserta perangkatnya, Pak Sekdes, Ketua BPD beserta anggota lembaga desa lainnya beserta anggota, teman-teman dari Muspika yang diwakili oleh Babin Kamtibmas dan Babinsa, yang saya hormati juga pendamping desa. Pendamping desa ini tugasnya mendampingi desa nih. Mendampingi desa artinya menyusun semua perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pelaporan kegiatan yang ada di desa, khususnya di Desa Berumbung. Acara pada malam hari ini adalah penyusunan bentukan tim penyusun RPJMDes Desa Berumbung tahun 2024 sampai tahun 2029. Jadi pembentukan tim RPJMDes ini tidak ujuk-ujuk ada, tapi ada peraturannya. Ada Permendagri nomor 4/114 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan desa, tahapan penyusunan rencana pembangunan jangka menengah desa. Di situ meliputi beberapa hal. Yang pertama adalah penyusunan pembentukan tim penyusun RPJMDes. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk menyusun, menyelaraskan semua ke program yang ada di desa. Jadi program yang ada di desa itu harus selaras dengan program yang ada di kabupaten. Jadi harus bersinergi antara program yang ada di kabupaten dengan program yang ada di desa. Nah, nanti di tim ini nanti akan terdiri beberapa anggota. Minimal anggotanya itu 7, paling banyak 11. Tapi insya Allah Desa Berumbung akan mengambil jumlah yang 11, dimaksimalkan jumlah 11. Di sini nanti kepala desa itu bertugas sebagai pembina di tim penyusunan RPJMDes ini. Nanti yang menjadi ketua itu dari Sekdes selaku ketua tim nanti di RPJMDes. Karena Sekdes ini adalah tugasnya sebagai ketua administrasi di desa. Jadi semua kegiatan itu muaranya nanti ke Sekdes. Nah, Sekdes nanti dibantu oleh bisa dari perangkat desa atau lembaga desa lainnya, misalnya LPMD, misalnya juga dari BPD, itu bisa masuk ke tim penyusunan RPJMDes. Bisa Karang Taruna, ibu-ibu PKK juga bisa dimasukkan. Nanti biar ada program-program yang bisa di-cover oleh pemerintah Desa Berumbung. Karena RPJMDes di sini adalah rumah besar dari APBDes tahunan. Jadi RPJMDes ini adalah rumah besar dari APBDes. APBDes itu apa? Adalah anggaran pendapatan belanja desa. Di APBDes itu semuanya tertuang. Semua kegiatan di desa itu sudah tercover di APBDes. Jadi misalnya jenengan di dusun jenengan nanti
mau membangun, misalnya mengusulkan pembangunan jalan misalnya, nanti bisa diusulkan lewat musyawarah dusun. Dari musyawarah dusun itu ada beberapa prioritas, misalnya ada 3, pendidikan misalnya, terus pembangunan sarana prasarana jalan. Itu nanti diusulkan dan dijadikan program prioritas, nanti diajukan lagi ke musyawarah desa. Nanti setelah musyawarah desa bisa ditetapkan menjadi program prioritas melalui atau lewat APBD, bisa dibiayai dari anggaran desa. Jadi tujuannya tim di sini, pembentukan tim di sini adalah untuk menyusun RPJMDes dan juga pengkajian tentang keadaan desa. Jadi tugasnya berat. Tim RPJMDes ini bertanggung jawab penuh terkait dengan program selama 6 tahun ke depan. Karena kepala desa ini jabatannya adalah 6 tahun sampai 3 periode. Jadi kepala desa itu 6 tahun 3 periode. Nanti teman-teman dari pendamping nanti akan menjelaskan terkait dengan teknis penyusunan PJMDes-nya, nanti bisa didampingi juga oleh dari pendamping. Jadi saya tidak perlu panjang lebar untuk menyampaikan masalah teknisnya. Nanti yang menentukan anggota-anggotanya itu adalah ketua yang dikomandani oleh sekretaris desa. Pak Tik nanti yang menentukan anggota-anggotanya. Dan nanti kepala desa berkewajiban untuk mengeluarkan SK kepala desa. Jadi ada SK-nya. Jadi pembentukan tim ini ada SK-nya yang dikeluarkan oleh kepala desa. Jadi mungkin itu saja dari kami, tidak usah banyak-banyak. Nanti pendamping pakai slide ya Mas ya? Pakai. Diusahakan nanti pakai slide biar tahu tentang progres kemarin, evaluasi RPJMDes yang 2022 sampai 2023 ini, yang program prioritas yang masih belum tercover di tahun itu. Misalnya ada beberapa program yang belum bisa dikerjakan, nanti mungkin masuk di program tahun 2024 sampai tahun 2029, karena di RPJMDes itu merupakan visi misi dari kepala desa terpilih. Jadi nanti nanti bisa disampaikan langsung oleh teman-teman pendamping. Mungkin itu saja dari kami. Kalau ada salah kata mohon dimaafkan. Saya Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Bapak Ibu yang saya hormati, memasuki agenda acara yang ketiga, kita langsung masuk kepada acara inti, yaitu musyawarah pembentukan tim yang dalam hal ini akan dibawakan atau dipandu oleh Bapak Kepala Desa Berhubung. Waktu disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, ini kemarin saya sudah mengadakan musdes kemarin. Pada hari ini saya umumkan tim penyusunan RPJMDes tahun 2004-2009. Adapun tim penyusunan RPJMDes yaitu 1, Ketua Bapak Sutikmas Edes, Wakil Bapak Suparno LPM, Ketua LPMD, anggota 1 Bapak Sugeng Kasun, 2 Bapak Supriyadi Kasun, 3 Bapak Sultan Kasun, Bapak Agus Susanto Kaur Perencanaan,
7 Bapak Aman Kurniawan Kasih Kesera. 8 Ibu Nurul Hidayah Sekretaris PKK. 9 Ibu Sriwinarti dari unsur LPMD. 2 Ibu Nurinau Ika dari LPMD, dan 11 dari Bapak Samsul Huda dari unsur Karang Taruna. Jadi 11 sejahterakan dari Bapak kecamatan tadi ini mengambil 11 maksimal Pak, 11 anggota. Itu penyusunan RPMD tahun 2004-2009. Niki setuju no mboten Pak penyusunan ini? Setuju. Berapa setuju nggih? Alhamdulillah niki penyusunan tim RCPD untuk tahun 2004-2009 11 orang. Oh 2029 oke. Jadi ini penyusunan tim. Selanjutnya tim nanti untuk modus ke dusun-dusun Pak panjenengan ke masyarakat mangke panjang kepelakan termasuk Bapak RT. Niki jenengan gagas niki mangke kalih warga napa mawon yang ingkang perlu disampaikan mangke napa niku kersane mboten dadak Pak ben gak apa ya ben gak nodel-nodel. Jadi aja sampai enten sing kliwatan Pak ngoten nggih. Lan salajengipun mungkin kula tegedi Pak niki masalah PTSL. Niki kula ulang malih masalah PTSL niki sampun mulai pemasangan patok. Jadi khusus Pak RT niki mangke khusus Pak RT nggih, khusus Pak RT, Pak RW niki mangke panjenengan tutaken ten wilayah jenengan. Niki mulai sama patok. Mangke nek sing permasalahan sing sekirane sesasik boten istilahipun ku cek dereng didum Pak didum-dum biasanya kan ana rada umek ningen lariyen mungkin kesane diselesaikan. Iki dimulai pendaftaran nama 2 hari Pak nggih. Jadi monggo mangke keluargane kesempatan iki monggo sareng-sareng mangke dipergunakan yang sebaiknya Pak. Tidak ada kesempatan 2 kali, monggo terutama Pak RT terwargane istilahnya itu dioyak-oyak Pak. Anu masalah sertifikat. Mboten Pak nggih. Akan niki wau masalah tim penyusunan sudah selesai. Saking kula akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Niki tambahan niki Pak Camat barusan hubungi kami. Jadi pesan ke jenengan terkait PBB pajak. Karena sampai hari Senin kemarin Desa Berumpung ini masih alhamdulillah di urutan terakhir masih 14% pajak untuk Desa Berumpung. Jadi kulo nyuwun kalian jenengan sedaya untuk apa ya? Untuk bayar pajaknya. Karena untuk pengurusan pajak tahun depan kalau misalnya tidak bayar pajak sekarang itu akan tidak keluar notnya. Apalagi untuk Bapak Ibu yang mengikuti program PTSL, kalau belum bayar pajak tahun 2023 itu tidak akan bisa diproses dan juga tunggakannya. Karena tunggakan semua jenengan, tunggakan pajak jenengan itu semuanya akan terdeteksi.
Kalau misalnya tahun 2019 masih belum bayar pajak, tapi 2022 sudah bayar pajak, 2003 bayar pajak lagi, nanti tidak bisa diproses karena masih ada tunggakan tahun 2019. Jadi mobil khusus yang mengikuti program PTSL wajib untuk bayar pajaknya, karena kalau tidak bayar pajak itu tidak bisa diproses. Tapi jenengan selaku warga yang sadar pajak harus membayar pajak bumi bangunannya, karena pajak daerah ini nantinya akan kembali lagi ke jenengan. Bentuknya apa? Yaitu tadi lewat bantuan dana desa, dapat nopo, dapat bantuan BLT, dapat bangun jalan, terus bantuan kesehatan, itu semuanya dari pajak jenengan semuanya. Nah kalau misalnya jenengan tidak bayar pajak, yang mau bangun di desa itu duit dari mana? Makanya kita semuanya yang menjadi wajib pajak ini dilunasi pajaknya. Tertinggi pajaknya dari Bapak Ibu yang hadir di sini berapa? Setahun. Tertinggi 600. Yang paling terendah berapa? Kemarin di Pesowo ada pajaknya satu tahunnya itu sekitar 4.000 berapa gitu, 4.000 rupiah sekian. Ada. Paling tinggi 1.200, 1.200.000. Ledaman kempas rokok Surya 25.000. Kalau misalnya kecil 100 dapat 4 bungkus. Tidak punya tanggungan, kan enak. Jadi itu pesan dari Pak Camat untuk menyampaikan ke jenengan terkait dengan pajak tahunan jenengan. Karena semua pengurusan sekarang harus ada bukti pembayaran pajak. Oke, sanggup bayar, oke? Sanggup, oke? Murid kedengaran, sanggup, oke? Sing dari bayar pajak sinten? Sampun nggih, alhamdulillah. Terima kasih. Berarti warga Berhubung yang hadir pada malam hari ini sangat-sangat istimewa dan sangat luar biasa. Sudah bayar pajak semuanya. Mungkin itu saya tambahan dari kami, Pak Sekdes. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampaikan mudah-mudahan bisa dipercepat lagi. Pak RT, Pak RW, Bapak banyak. Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya kita ikuti bersama penyampaian hasil pencermatan sekaligus evaluasi RPJM Desa Berhubung periode tahun 2018 sampai dengan 2023 yang akan disampaikan oleh yang terhormat Pak Jalani selaku pimpinan BPD Desa Berhubung. Waktu disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la quwata illa billah, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Desa Berhubung, yang saya hormati tim dari kecamatan, yang saya hormati Bapak Ibu perangkat desa, Bapak Ibu lembaga desa, Bapak Ibu RT, dan tokoh-tokoh masyarakat yang terundang pada malam hari ini. Puji syukur alhamdulillah kita bisa menghadiri acara ini musyawarah desa, sosialisasi dan pembentukan tim penyusun RPJM desa tahun 2003 2004 ini 2004 sampai 2030, 6 tahun. Bapak Ibu sekalian, menghantarkan ini, jadi desa itu punya dokumen setiap 6 tahun sekali yang itu merupakan gambaran atau cita-cita atau visi-misinya kepala desa per 6 tahun. Karena kita baru saja suksesi kepala desa, berarti yang kemarin itu
dilaksanakan terakhir tahun ini, tahun 2003. Terus yang baru menyusunnya sekarang, tapi bisa dilaksanakan mulai tahun 2024. Kan hitungnya 24, 25, 26, 27, 28, 29. Kok banyak neng ini tugelan itu neng. Dan tugelan-tugelannya ini. Jadi untuk dokumen ini itu jenenge RPJM desa. Jadi apa yang akan dilaksanakan oleh kepala desa yang baru nanti Pak Wali dalam ini itu nanti semua akan terdokumentasikan ke buku gede nonton. Nanti akan dikemas dalam bentuk perdes. Jadi produk hukum kita desa. Ini nggak boleh diutik. Selama penjabat nanti per tahunnya akan dilaksanakan. Keempat digoleki sing diprioritaskan di 25 dan seterusnya. Jenenge RKP ini. Nyusunnya 23 dilaksanakan 24. Bapak Ibu sekalian, dan pembangunan itu berkelanjutan. Maka tadi ada evaluasi dan pencermatan RPJM desa sebelumnya. Jadi periode sebelumnya itu juga ada dokumennya. Tidak serta-merta terus nyar gres itu ya tidak. Tetap ada sustainable-nya ada, berkelanjutannya itu ada. Mungkin ya mas-mas pendamping apa kan? Dia ada istilah Millennium Development Goals itu dan sekarang kan sustainable gitu. Nah, maksudnya bangunan itu berkelanjutan. Terus sekalian, Bapak Ibu sekalian dan Bapak Ibu BPD terutama izin menyampaikan hasil pencermatan RPJM Desa Hukum periode sebelumnya. Dari dokumen yang kita pelajari mulai dari beberapa kali termasuk kemarin itu ada bisa terlaksana sampai mencapai 70%. Jadi memang ada yang belum bisa terlaksana. Jadi sudah bagus, sudah bisa dilaksanakan. Nah, itu dulu sumbernya ya dari usulan masyarakat. Musdus-musdus itu usulan berbagai pihak dikumpul, didokumentasikan, dilaksanakan sampai akhir jabatan beliau yang periode yang kemarin itu masih ada beberapa yang belum bisa terlaksana. Bukan lantas dihilangkan udah. Nanti kita bisa dipakai sebagai titik awal dari tim yang itu tadi 11 orang tadi minimal ada ini loh yang belum, nanti sebagian dilaksanakan atau semuanya minimal bahan acuan ya. Nanti terserah tim yang dibentuk dan Pak Kepala Desa yang akan sebagai pelaksanaan nanti. Di antaranya tadi Bu Pak Bengalan ini selain itu Pak timbangannya fotokopi terus diomongnya belum cocok 70%, 30% yang belum itu A1 bidang pemerintahan itu ya, termasuk penetapan dan penegasan batas desa ya, sudah tapi belum komplit itu masih si patok-patok itu Pak, patok gede-gede itu bukan itu ya, penetapannya belum tapi di lapangannya untuk ya itu jadi penetapannya ya dari pendokumentasian di produk semacam apa ya. Nah, nanti kita laksanakan ke depan, kita usulkan di tim yang baru. Ada sertifikasi tanah kas desa, jadi sertifikat untuk tanah kas desa karena ini ada PTSL diikutkan dan diikutkan Pak. Nanti terserah dari tim 11. Ya insya Allah nanti tanah kas desanya akan disertifikatkan. Judulnya semua Pak. Nanti judulnya jenenge tanah kas desa. Lapangan ini judulnya sudah bentuk sertifikasi ya tanah kas desa. Pokoknya Pak Lurah jenenge siapa Pak? Tanah kas desa. Pokoknya Pak Gum. Nanti lah bentuk sertifikatnya jenenge tanah kas. Masuk untuk
pemberian papan nama jalan, pembangunan rehab gedung lembaga desa, gedung kampokan, musola kantor desa. Ini sudah lama sebetulnya. Di sini ada musolanya, batu di lingkungan ini kan belum ada kan. Itu monggo nanti bisa itu dilanjut ya, dibahas nanti tim 11 itu. Selain usulan-usulan dari masyarakat, nanti ini yang belum terlaksana di program sebelumnya. Bidang pembangunan desa itu ada pembangunan selokan jalan protokol PUD selokan, ada rehab FCK umum, gedung Polides, BPA sampah ini belum pernah diprogramkan, terus belum terlaksana sampai sekarang, belum tuntas. Nanti dibahas lagi oleh tim 11 dan masukan-masukan dari masyarakat. Ada pembinaan kemasyarakatan desa, ada pembinaan lembaga kemasyarakatan desa LPMD, lembaga desa, pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat. Yang terakhir, bidang pemberdayaan masyarakat desa yang belum itu ada pelatihan diantaranya teknologi tepat guna, itu belum pernah terprogram tapi belum terlaksana. Nggak tahu nanti, semoga yang ke depan bisa dilaksanakan. Peningkatan kapasitas kelompok masyarakat POKMAS, peningkatan kapasitas, jadi semacam pelatihan, semacam diklat-diklat itu, tambah pintar, tambah wawasannya banyak yang tadi disampaikan oleh Bapak Ibu sekalian, juga terutama Bapak Ibu BPD, itu hasil pencermatan kita. Ini nanti akan kita titipkan kepada tim 11 itu, gabung nanti mana-mana yang bisa dilaksanakan di periode 24-29. Nanti akan diinkludkan di sana. Dengan harapan dulu munculnya itu yang banyak itu ya dari masyarakat. Jadi masyarakat ben gak kecewa, wis tahu usul 6 tahun gak dilaksanakan, mungkin 8 tahun berarti masuk periode ini. Jadi tetap sambil disempurnakan. Bapak Ibu sekalian, yang terakhir, nanti pertempatan ini nanti hasilnya akan serahkan pada MDes nanti ya, untuk disambungkan dan tidak terputus. Yang terakhir, rapat musyawarah desa ini, kalau judulnya bentuk tim seperti itu sebetulnya penanda bahwa sudah ada periodisasi kepemimpinan di desa itu. Ini awal sekali ya, ini bentuk tim ini yang nanti akan menjadi wadah dari apa saja akan dilaksanakan oleh Pak Tohari selama ke depan 6 tahun. Didokumenkan dalam bentuk perdes. Saya rasa itu, terutama untuk BPD ini saya tawarkan khusus untuk anggota kami. Ada tambahan? Pencermatannya tetap itu ya. Oke. Izin nanti ini saya titipkan ke Pemdes mewakili masyarakat supaya yang kemarin itu juga tersambungkan di periode RPJMDes 2429. Cara saya itu untuk musyawarah ini tidak saya ambil keputusan itu juga, ini memang hasil dari dokumen yang saya serahkan biar sembuh, ada sustainable-nya. Terima kasih, ada kekurangannya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan, dan sedikit saya tambahkan kepada Bapak Ibu yang tadi sudah didaulat oleh pimpinan untuk menempati tim perumus RPJMDes. Mohon yang disampaikan oleh Ketua BPD ini menjadi catatan khusus sebagai tindak lanjut realisasi RPJMDes yang sebelumnya. Sekali lagi kami sampaikan terima kasih kepada yang menyampaikan. Kemudian sebagai acara gohnya
akan disampaikan oleh pendamping desa Bapak Asif dalam bentuk sosialisasi RPJMDes. Waktu disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kami hormati Bapak Camat yang hari ini diwakili oleh rekan kami Kasih PND Bapak Hussein, Bapak Kepala Desa Bapak Hari, beserta seluruh jajaran perangkat desa berhubung, Bapak Ketua BPD beserta seluruh jajaran dan kelembagaan desa tanpa terkecuali, rekan kami, mitra kami dari kepolisian, masjid dan Babinsa, teman-teman kami P3MD, Pak Nurul, Mas Arif, Mbak Sumber, dan tanpa terkecuali Bapak Ibu yang hadir pada malam hari ini. Langsung mawon Bapak Ibu, insya Allah waktu kurang ini pakai buatan soli, buatan dangu, paling 2 jam. Kedangun buatan Pak. Niki jenengan malam hari ini tuh memikirkan desa selama 6 tahun. Nah ini butuh serius nomor buatan maaf pertanyaan. 6 tahun, kita melorong menit ya sakit nih. Buat-buat rumah dari Pak Kades dan sengaja wow langsung mau Bapak Ibu. RPJM desa ini yang harus ditata dengan baik di awal, insya Allah akan menghasilkan output yang baik. Sepindah malih rencana lek dipikir sing apik, insya Allah hasilnya juga apik. Tapi rencananya gak apik, insya Allah hasilnya nggih mboten apik. Bahasanya penganten. Makanya niki wau kula kok rondo kaget nih ngomong Pak Kades kok langsung membacakan timnya kok langsung setuju. Kok enak temen. Wong amanah ini ki wabet ya setune. Amanah jenengan teng tim niku wabet. Nggih mugi-mugi nanti dengan perjalanan waktu kanthi ikhlas nanti bagaimana sistematika dan harus bagaimana tim ini mengupayakan rencana 6 tahun ke depan Pak Kades yang dituangkan dalam RPJM ini bisa berjalan dengan baik sesuai dengan rencana. Kemudian Bapak Ibu, kaitannya dengan hari ini mungkin tidak detail yang sesuai di materi. Nanti saya ambil poin-poinnya yang begitu penting mawon. Saya kira kalau RPJM, RKP tiap tahun kita bahas. Rencana jangka menengah desa, yang mana itu adalah masa bakti 6 tahun Bapak Kepala Desa. Visi misi yang harus jelas yang dituangkan di dalam RPJM ini akan menjadi acuan kinerja Bapak Kepala Desa secara beruntun setiap tahun akan dilaksanakan selama 6 tahun. Dan di setiap tahunnya akan dilaksanakan yang dinamakan RKP. Jadi RPJM 6 tahun secara menyeluruh dan setiap eksekusi setiap tahun namanya RKP. Kalau RKP rencana kerja pemerintah desa, kalau RPJM rencana jangka panjang ya selama 6 tahun. Nah, RKP ini dilaksanakan dalam tiap tahunan adalah untuk menggali kegiatan yang sifatnya paling mendesak dalam hal eksekusi kegiatan. Eksekusinya kembali lagi dalam 2 perencanaan desa ini, itulah yang menjadi tolak ukur gocelane Pak Kades selama 6 tahun. Nah, apa saja di dalamnya RPJM itu? Nah, ini poinnya. Apa saja yang ada di dalam RPJM? RPJM itu rencana Bapak Ibu, yang mana mekanisme ini akan kita laksanakan dalam kegiatan yang disisir atau didatangi di setiap pelosok-pelosok dusun, yang mana itu disebut sebagai musdus, untuk menggali permasalahan-permasalahan atau gagasan-gagasan yang ada di dusun. Sing muni
ben dusunnya mbak, terutama bapak kasut, bapak BPD setempat atau bapak perangkat desa, bapak RT RW, tokoh masyarakat yang berada di wilayah dusun tersebut harus vokal. Jangan kudu sambat sakare. Karena kita tidak tahu antara dusun satu dengan dusun yang lain pasti berbeda. Demografinya pun juga berbeda, tetapi permasalahannya pasti pun juga akan berbeda. Dan disinilah akan muncul sebuah gagasan yang dibahas apa Pak? Dari segi ekonomi ning nopo. Pak sing butuh ini pokoknya seperti bantuan akeh. Yo bantuan terus gitu. Ya boten apa nopo. Lah enten sumbere, tapi kan boten ini jadi kadang-kala menjadi kecemburuan sosial. Kemudian pembangunan Pak, niki pembangunan jalan dusun sekian iki wis rusak karo-karo. Niki piye carane ambil dalane dhewe penak. Pak, sawai di wilayah dusun kita ini wangel banyu Pak. Piye solusine Pak? Semua dimunculkan. Pak, kesenjangan sosial di sini terjadi di dusun A ini. Wah, remajane niki koyo-koyo gak patek nek diatur. Sak senenge dhewe. Sing remaja putra cek sekolah modeling ini. Sing remaja putri modeling ini. Itu masalah semua. Dan masih banyak yang lainnya, itu berbagai bidang nanti yang disampaikan oleh tim yang mana hadir pada waktu pada musdus. Disinilah perlunya menggali keseluruhan tanpa terkecuali. Tidak hanya masalah saja, barangkali pada waktu di musdus itu dimunculkan sebuah potensi. Kira-kira di dusun ini jenengan ada sesuatu yang menjadi potensi baik, entah itu penemuan sesuatu yang bakal ini terjadi bisa dikenal oleh masyarakat yang lain. Ditemukannya sebuah situs atau di brandingnya sebuah desa ini kalau dikemas sebagai desa yang apa nih istilahnya untuk tanaman yang bagus, tanaman nopo atau minggu nopo sesuatu yang bagus, nah itu bisa jadi usulan juga. Jadi ada potensi yang baik, ada permasalahan yang tidak baik, sehingga semua bisa tertangani dengan baik. Nah harapannya yang keluar dari permasalahan ini adalah masyarakat sendiri, yo RT RW, yo kasut, yo. Dan kami harapkan tim ini datangnya jangan seperti paranormal atau dukun. Biasanya kamu butuh ini, kamu butuh ini, kamu butuh ini. Tidak seperti itu. Tapi tim kami harapkan datang sebagai dokter. Keluhannya apa Pak dusun? Keluhannya nopo, masalahnya nopo, dan semua permasalahan-permasalahan yang hadir pada saat itu ditampung semua tanpa terkecuali. Nah, eksekusinya seperti apa? Eksekusinya nanti Pak Kades beserta seluruh tim akan memetakan seluruh desa permasalahan ekonominya. Oh ini, kalau masyarakat masalahnya rata-rata di ekonomi, bagaimana Pak Kades menumbuh kembangkan ekonomi masyarakat melalui matuke tak wae program ini. Nah gitu loh maksudnya begitu. Jadi jangan sampai ada sebuah kok kowe musdus mau weneng manut pun ngoten Pak. Jadi betul-betul berinisiatif. Kemudian setelah dari tim promosi nanti ketika penyusunan yang terjadi adalah sebuah permasalahan sehingga direkap jadi satu. Oh permasalahan pembangunan ini. Dan termasuk tadi ada acuan RPJM lama yang sudah terbangun di sampun. Lek apik yo diteruskan bagaimana perawatannya, lek enggak bagus yo berarti diperbaiki lagi. Bahasanya perawatan. Kemudian dari sektor usaha, iya ya usaha nih wong berhubung kira-kira diwai opo atau bagaimana cara menumbuhkan masyarakat ini betul-betul membutuhkan satu sama lainnya, tidak bergantung pada program pemerintah. Non saya kadang-kadang ini kita wis kadung kena bantuan, Pak. Ini biasanya pemikirannya mati, mengapunten. Ini yang sering terjadi seperti itu. Nggih, Pak. Para pemaneh namanya gak enek. RT ini jauh leput gitu. Mulai gak bolong, mulai. Oke. Jadi semuanya maksud kalau bagaimana upaya itu nanti ditumbuh kembangkan sehingga masyarakat ini sadar, oh sakjane ini aku harusnya tidak bergantung pada
istilahnya. Pemerintah terus, bantuan terus gitu. Ya enak aja, dapatnya ya enak aja mawon. Karena itu salah satu membantu, bukan menjadi program prioritas. Tapi sekarang bantuan seolah menjadi program prioritas. Jaga nih, bahkan cik limoi menurut saya kadang kartun ini tuh gadek nih bang. Enter ya terus. Bodoh pak, penting kasus ini. Terus mudah-mudahan nanti Pak Kaptes bisa merumuskan itu bagaimana upayanya nanti. Bapak Ibu kembali lagi. RPJM ini seketika disusun nanti pasti akan menduduki prioritas tahun pertama, tahun kedua sampai tahun ke-6. Karena sekarang sudah di bulan Mei akhir selesai, mancik di bulan Juni. Niki Pak Kades sudah wis ngenteni mengup bab RKP Pak Kades. RKP ini menapa sih kula sanjane niku program tahunan. Jadi nanti kan harapan tim ini nanti tidak perlu melakukan musdus lagi. Jadi sekalian musdus ya cuma nanti formalitasnya adalah tim dari RKP nanti juga akan mengambil prioritas program-program yang berjalan. Sehingga harapannya dengan proses terjaringnya tim RPG pada waktu khusus ini betul-betul menghasilkan usulan-usulan yang baik dan ditata dengan sedemikian rupa sehingga ini prioritas yang nggak usah buatan prioritas yang nggak usah didahului. Sehingga harapannya ketika setiap tahunnya nanti sudah berjalan dengan baik, ya pas sesuai tupoksinya. Terus sekarang problem solvingnya di bawah menurut saya Pak. Ada beberapa kegiatan di desa, namun tidak tertuang di RPJM maupun RKP. Ketika menurut saya Pak Kades punya gagasan, ada usulan dari bawah Pak, harusnya membangun itu Pak. Jika itu tidak tertuang dalam RPJM, kamu dan Bapak Ibu, Pak Kades menyalahi aturan dan itu tidak diperbolehkan. Kenapa? Lah pada waktu musdus dulu kenapa tidak diikutkan? Kenapa tidak diusulkan kecuali itu adalah usulan yang betul-betul darurat. Darurat ini mesti mendesak dan itu tidak bisa terelakkan. Contohnya tahun 2020. Wah, cukup-cukup ya ada Covid. Padahal pada waktu musrebang katanya bangun pitung titik. Keterak Covid, belas gak bangun. Lah, Pak RT, Pak RW fungsinya adalah kepanjangan tangan dari pemerintah desa juga menyampaikan pemahaman itu pada masyarakat. Dan di sini katanya dibangun di baik situ nanti duti. Padahal sebenarnya ya itu kebijakan pemerintah tadi penanganan COVID begitu luar biasanya sehingga terkendala tidak bisa membangun. Ada kalanya masyarakat buat paham Pak Bu. Tidak paham kenapa? Ya kita tidak menyampaikan. Padahal ada peraturan dari pemerintah pusat pengalihan alokasi dana tersebut untuk kegiatan COVID. Nah ini kadang serta-merta yang tidak dipahami. Bahkan kelembagaan desa sendiri ketika menurut saya ketika rapat seperti ini, ya kadang-kadang juga tidak paham. Pokoknya teko, wis, mulai wis. Biasanya begitu. Nah kami harapkan dengan situasi seperti ini, kegiatan perencanaan apapun yang terjadi di desa ini bisa dipahami secara menyeluruh. Dan kami harapkan tim RPJ, tim RKP nanti kelembagaan desa nanti juga memegang Bapak Ketua BPD, Bapak Ketua LPMD, sama-sama tahu Pak. Oh program tahun 2024 ini desa berhubung katanya bangun iki. Tahu Pak. Jika ada perubahan di tengah jalan, itu nanti bisa dirubah. Bisa dirubahnya bagaimana? Mekanismenya nanti dengan posisi seperti itu, sehingga harapannya ketika Pak Kades, oh ini sepertinya harus disampaikan lebih dulu. Berarti pada waktu di kelembagaan desa kata Sinten ini mau pemahaman itu menjadi hal penting dalam informasi kepada masyarakat yang ada di
Nah kadang-kala ini Bang Samu ketika begitu rapat selesai baru selesai. Nah begitu. Pun benar-benar sengit malih. Bapak Ibu yang ada di layar ini, ini sedikit mawon yang agak lebih urgent ya. Bapak Ibu, ini saya lebih merujuk kepada waktu pengkajian karena yang lain kalau kita sambil lulus. Pengkajian ini yang hadir pada malam hari atau siang hari atau momen-momen tertentu ngobrol nanti setelah ini nanti tim bagaimana, mohon dicermati ini. Pesertanya di situ adalah BPD, RT, RW, tokoh masyarakat, kader, Karang Taruna, kader Posyandu, wakil perempuan dan lain-lain. Ini kami harapkan semuanya ikut hadir, terutama BPD itu adalah seolah kepanjangan tangan dari masyarakat yang berada di wilayah dusun. Ibarat miniatur negara, BPD itu DPR. Jadi ini resesi Pak Kades ke bawah, mengambil sebuah gagasan, permasalahan dan sebagainya. Jangan sampai terlalu nopo istilahnya monat manut. Artinya monat manut itu tidak punya inisiatif untuk usulan. Jadi betul-betul kami harapkan semuanya proaktif bagaimana menyusun sebuah perencanaan nanti. Lek KB aktif, saya kira pun juga akan banyak temuan di situ nanti. Kemudian yang selanjutnya, di situ dijelaskan penjelasan tujuan di mana RPJM ini akan dibentuk. Sama halnya saya menyampaikan jenengan seperti ini. Tujuan tak lain adalah ada 7 tadi di depan tadi, yang mana desa ini ingin membangun yang lebih baik lagi dengan berbagai sektor. Kemudian dari kegiatan penyampaian secara umum terjadilah sebuah diskusi secara intensif di dalam forum Musdus tadi. Lah sifatnya kalau menyampaikan seperti ini sifatnya feedbacknya satu arah. Tapi kalau di Musdus bukan ceramah, bukan sebatas mendengarkan, tapi forumnya sudah diskusi. Harus. Kenapa? Nanti berdasarkan alur diskusi itu nanti akan muncullah sebuah gagasan. Lain masalah biasa ditanggapi gini, dan seterusnya. Sehingga nanti akan mudah. Oh, dari masalah pertanian dulu, misal mulai banyu, mulai panenan angel, mulai rabu, nah mes, goro-goro banyu ini gentenan, empat-empatan ke tonggoni, akhirnya jalan-jalan, terus dari panenan harga murah dan seterusnya urusan pertanian. Dari masalah apa kali? Wis banyak lagi. Dari urusan perdagangan UMKM. Berhubung ini terkenal di websitenya di luar sana itu dengan UMKM pernah pernik. Tapi kok perasaan gue di website itu apa? Neng sejati ini secara nyata itu cek hitungan jari. Iya caranya branding sabri api. Wong saiki sembarang payu lewat online, nggih. Apakah perlu diadakan secara pemasaran secara digital? Wong saat ini lho Pak UNAS tuh niku tidak harus jualan secara manual di lapak, tidak, tapi secara online bisa. Bila perlu datangkan pemateri. Pak ini ada komunitas UMKM di wilayah Sabrumbuh, kumpulkan jadi satu, dibina, termasuk di bidang pemberdayaan. Bisa banget. Oh, cara jualan online ini. Jadi pemasarannya, produknya, dan seterusnya. Pak, saya punya usaha, tapi goreng surat izin, mangel Pak. Boleh PRT, mangel. Nah, ini apa kira masalah? Masalah. Mulai dari gak berizin dan dilaporno yo. Masalah. Nah, ini bicara nih. Nah, salah satunya itu. Makanya dari berbagai sektor, ya pembangunan, ya ekonomi, ya usaha, ya, dan seterusnya. Pun lanjut. Kemudian di situ
setelah disusun secara umum ya, saya sampaikan mau membuat timnya sampai terjadinya bentuk bendelan RPJM itu tidak kipajangan toh, tapi tiap tahunnya itu sebagai kitab yang dibuka tiap tahun. Dan menurut saya usulan itu harus detail. Semisal di sini ada dusun Kebon Agung, ya. Kebon Agung RT 1, RW 2, bangun drainase titiknya RT 1, RT 2. Ya disebutkan. Jangan sampai salah. Lek enggak rumo-rumonya dipastikan mawon. Tapi nanti tidak harus detail, tapi yang penting menyebutkan lokasi. Wes apapun itu. Kemudian Pak, ada di Kebon Agung ada sekitar 4-5 rumah yang tidak layak huni. Yo disebutkan mawon rumahnya siapa, ada 5 nih. Nah ini cara nih, apakah dari DD, apakah dari PUPR, apakah dari Perkim atau apa lain, nanti usulannya di berikutnya. Pak, ada di sini banyak janda, harus diapakan Pak? Ya nggak tahu saya juga. Ya diberdayakan maksudnya Pak. Kan sekarang pemberdayaan janda banyak Pak ya. Gitu. Apa harus ditolong? Ya harus ditolong Pak. Ya bagaimana caranya? Yang penting bisa produktif gitu. Kesenjangan sosial. Tadi siang itu saya rapat sama Pak Camat ya, bahas KPR sumber Pak. Tentang kesenjangan sosial anak muda sekarang. Sampai ada pertanyaan, desa mana yang remaja putrinya menengah? Dulu menengah. Alhamdulillah receh Pak. Macam nih, makanya Pak, belum setiap tahun, tiap bulan data bidan ada. Bapak ini nanti juga aduh, jangan tengah nih apa itu termasuk masalah? Masalah Pak. Berarti apa? Perlunya penyuluhan, pembinaan dan pemahaman terhadap remaja melalui siapa? Targetnya bisa orang tua, bisa remajanya, bisa bagaimana? Ya dikasih penyuluhan. Oh, perlu dilumpuk tokoh agama nih kayaknya. Perlu di orang-orang ngaji ini sering seminggu ping 5 ping 6 memberi pemahaman. Apakah remajanya diberi pemahaman bahayanya seperti ini. Nah sekarang memang eranya yang tadi diberi pemahaman. Nah, apakah metode yang terjadi di situ? Pasti dengan banyak metode usulan. Saya belum tentu memberikan kasih solusi yang baik, tapi barangkali jenengan sendiri yang punya solusi. Pasti untuk berhubung kira-kira bagaimana. Remaja putranya ben gak nganggur, ben gak senengannya mungkin mabuk-mabukan atau bagaimana ini? Mungkin ada solusi yang terbaik, diberi pembinaan atau apa. Nah, itu salah satu juga yang harus dibahas di situ. Makanya Pak, dari kesehatan juga seperti itu. Diarani program stunting. Non sewu, pemahaman kadang keliru. Program stunting yang diberikan kepada balita kita itu bukan desa memberikan makanan yang bergizi kepada balita itu seolah itu dijaga no. Pemahamannya rata-rata begitu. Padahal PMT ini makanan tambahan yang diberikan oleh desa. Orang tuanya ini benyonto sing diwai karo sing desa, teman-teman. Desa memberikan ini setidaknya dicontoh. Lek gak kuat tuh ayam, ya minimal atau makanan sayur atau apa. Gak terlalu dilos jajan sing tidak sehat, misal jajanan-jajanan yang gak pas gitu. Maksudnya memberikan contoh. Nah, kadang-kadang enggak. Ya wis opo anane PMT walaupun PMT saulano per balita dikai makanan enak tapi kembali lagi ke pola hidupnya di rumah tidak dibutuhkan. Yo sama saja. Nah, makanya kadang-kadang memberikan arahan pada kader, harapannya adalah masyarakatnya juga pembinaan. Oh, makanan sayur yang bergizi itu seperti ini, seperti itu. Itu tentang Bu, tentang ibu ini. Jadi bergantung sekali pada PMT, tapi sebagai edukasinya mereka harus dipahamkan seperti itu. Pun sebelum ke slide ini saya tambahkan Bapak Ibu. Dengan posisi seperti ini harapannya adalah nanti tim
secara nanti formnya ya Pak Sekdes sudah kita berikan dalam pemetaan semua usulan yang terjadi di usul ini betul-betul menjadi sebuah prioritas pemahaman yang asli murni dari usulan masyarakat semua tanpa terkecuali, sehingga bisa dipetakan mana bidang pemerintah desa, bidang pemberdayaan desa, bidang pembangunan desa, mitigasi atau kegiatan-kegiatan yang lainnya semuanya tergolong, tinggal bagaimana nanti setiap tahunnya kegiatan ini masuk kegiatan yang mana, dan tiap tahunnya baru diprioritaskan setiap kegiatan itu dimunculkan terlebih dahulu yang harus dibangun. Ini dibangun di sini, nah biasanya begitu. Ini yang tidak membuka, akhirnya disitulah muncul prioritas tahunan yang dituangkan di dalam RKP. Pak Bu, kita kalau pun berapa menit nih kalau nyampe akan nyantol buatan Pak Bu. Harapannya mau kantor, dengan dereng nyantol nih, dicantol-cantol nih. Dan kami harapan betul kami selaku pendamping desa ketika di kecamatan di sini Mbak Nurul sebagai pendamping lokal desa dan Pak Onsen kasih PMD selalu siap dalam hal pendampingan desa. Ketika ada masalah, ketika ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya butuh sharing, bukan berarti kita sembarang iso. Kami juga berdasarkan regulasi dan aturan Pak Bu. Apa yang boleh dilakukan desa, mana yang tidak boleh dilakukan desa. Kami siap untuk bisa membantu seperti bagaimana sesuai dengan tupoksi kami masing-masing. Sehingga harapannya desa dalam menjalankan pemerintahan desa ke depannya dengan misi yang dibawa oleh Pak Kades ini betul-betul bisa membawa desa Brumbung ini bisa lebih maju dan sejahtera. Dan perlu kami informasikan tahun ini Brumbung itu desa statusnya desa mandiri Pak. Loh, bukan main-main. Mandiri Pak. Iso-iso bantuan kabeh nanti dicabut. Pripun? Siap Pak? Ada siap nih. Estu nih, Brumbung dan Kepung. Brumbung dan desa Kepung ini yang statusnya desanya mandiri. Tapi mindset yang diberikan oleh pemerintah melalui Kementerian Desa, desa yang statusnya mandiri itu akan dikaji ulang. Lek memang betul-betul mandiri, justru malah akan dilihat mandirinya dalam bidang apa. Biasanya lek tahun 2019 ke bawah, Menteri Desanya masih Pak Eko Sanjoyo dulu. Desa yang statusnya mandiri berarti desa yang PAD ini gede. Napa PAD? Pendapatan asli desa-desa yang duwe usaha sing bisa menghasilkan untuk desa dan memberikan lagi kepada masyarakat desa. Ini zamannya Pak Eko Sanjoyo 2019 dan desa tersebut DD-nya bisa kemungkinan berhenti. Tapi sejak tahun 2019 pasca 2020 pergantian Kementerian Desa dipegang oleh Bapak Halim, akhirnya justru desa yang mandiri ini akan diopen. Lek sektornya bagus, dikembangkan dari mulai sektor ekonomi, sing potensi Brumbung kira-kira nopo Pak? Kira-kira nopo? Sing dadekno mandiri nopo kok penasaran. Kalau tahu sering kali Pak Sekdes sing gara mandiri Brumbung nopo? Ya mpok datane ngono. Nah, utang-utangane penak. BRI ini mendukung 100%. Gara-gara kurang lancar. Tapi harapan kami Brumbung punya ikon tersendiri Pak. Kami harapkan nanti punya potensi-potensi yang mana betul-betul bisa digali. Kami akan sering-sering sharing dengan Pak Kades karena Pak Kades punya misi pemberdayaan yang luar biasa. Mudah-mudahan bisa terrealisasi. Nanti Pak Kades bisa menjalankan dengan baik. Ben masyarakat tidak bergantung terus dengan bantuan, tapi direpotkan dengan pekerjaan dan usaha. Syukur-syukur nanti bisa berkembang dengan baik. Pun sekilas kata saya pun 2 jam. Mudah-mudahan harapan kami tim yang sudah dibentuk
betul-betul amanat, maslahat membawa desa Berbung lebih baik dan lebih maju. Mohon kekurangan lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Saya sampaikan kepada narasumber dan mudah-mudahan ini nanti betul-betul dicatat oleh teman-teman yang tadi didapuk sebagai tim penyusun RPJMDes untuk 6 tahun ke depan. Sebagai acara penutup, akan disampaikan doa oleh yang terhormat Abah Koyudi. Waktu disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi Alhamdulillah hamdan syakiran hamdan majidan wa nazilan mubarakan hadratul nabiyyin was-safiyin Allahumma rabbi makan berqaul biman kecil wa tasirah ya safi ya Allah, mungkin setengah masyarakat diberi kesehatan, kekuatan, diberi kamu dan kebenaran di dunia di akhirat ya Allah, dijauhkan dari semua penyakit dan penyakit ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ikfini ya Zafi fa'aratullah bil qabina inna sirka wa dhunna Allahumma salimna salimna wa muslimna afadi dunya wal akhirah Rabbana ghfir lana dhunubana anfusana Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Lahumul Fatihah. Ihdina siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad. Bapak Ibu yang saya hormati, dengan demikian selesai sudah mustes kita pada malam ini. Segala kekurangan mohon maaf. Saya akhiri dengan siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang merasa sebagai panitia tadi yang ditunjuk oleh Pak Mustes, mohon untuk berhenti sejenak. 5 menit mohon. Saya hanya 5 menit Bu. Bapak Ibu panitia,